Didukung oleh Sarung Al-Samsi. Buntut video viral tantangan hafalan Al-Quran berhadiah minuman keras di sebuah festival musik beberapa waktu lalu, polisi telah menangkap 2 orang terduga pelaku penistaan agama. Lima orang penambang emas ilegal tewas tertimbun longsor di Desa Hulawa, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Halo, selamat malam pemirsa. Selain 2 kabar utama tadi, kami juga akan menghadirkan serangkaian kabar penting lainnya untuk Anda. Dan untuk mengetahui informasinya, inilah kabar utama selengkapnya bersama saya, Prita Zeka. Kita awali dengan informasi yang pertama pemirsa, suasana meriah karnaval dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan mendadak panik setelah seorang anak tertabrak mobil ambulans yang tengah membawa pasien kritis menuju rumah sakit. Inilah detik-detik video kecelakaan yang terekam warga. Sebuah mobil ambulans yang melaju dengan sirine menyala di Jalan Poros Trans Sulselbar tiba-tiba menabrak seorang anak yang berlari menyeberang saat menonton karnaval. Di dalam video terlihat seorang anak terpental saat ditabrak mobil ambulans di tengah keramaian kegiatan. Usai kejadian, sopir ambulans sempat dikejar petugas Satpol PP untuk dimintai pertanggungjawaban. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis akibat benturan. Untungnya, anak tersebut setelah mendapatkan penanganan medis tidak mengalami luka serius, hanya mengeluhkan nyeri pada bagian pinggul. Meski kejadian ini sempat mengundang kepanikan, kegiatan karnaval kembali dilanjutkan setelah situasi dinyatakan kondusif. Dua orang meninggal dunia akibat kecelakaan antara kendaraan pembawa alat berat dan mobil pick-up di Cianjur, Jawa Barat. Kecelakaan maut ini terjadi pada Kamis dini hari di Jalan Raya Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Kecelakaan bermula saat sebuah truk trailer pembawa ekskavator melaju dari arah Cipanas menuju Cianjur dan tiba-tiba oleng ke kiri, lalu menabrak sebuah mobil pick-up dari arah berlawanan. Akibatnya 6 orang menjadi korban, 2 diantaranya meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara 4 orang mengalami luka-luka, para korban dilarikan ke RSUD Sayang Cianjur untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Insiden penembakan oleh seorang pengemudi kendaraan roda 4 terjadi di Pelabuhan Speed, Kampung Baru, Balikpapan, Kalimantan Timur. Aksi koboi tersebut terekam kamera warga.
Inilah video amatir yang direkam warga saat pengemudi mobil berwarna hitam dengan nomor polisi KT1795ZD meletuskan senjatanya di kawasan Pelabuhan Speed, Kampung Baru, Kecamatan Balikpapan Barat pada Rabu sore kemarin. Pelaku aksi koboi jalanan tersebut bahkan nekat menerobos kerumunan warga yang mencoba menghentikan aksinya. Warga yang geram pun langsung mengejar dan melempari mobil tersebut dengan sejumlah benda saat kendaraan nekat terus melaju. Petugas kepolisian menyatakan saat ini pelaku sudah diamankan dan senjata yang digunakan berupa airgun. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Hingga kini pihak kepolisian masih mendalami motif di balik aksi penembakan tersebut. Terduga pelaku sudah kami amankan berikut dengan barang buktinya. Sudah kami lakukan pemeriksaan juga. Sekaligus juga dapat kami sampaikan update terakhir. Diduga barang bukti adalah senjata airgun yang masih kami dalami juga terkait dengan legalitas maupun juga peruntukannya seperti apa. Buntut video viral tantangan hafalan Al-Quran berhadiah minuman keras di sebuah festival musik beberapa waktu lalu, polisi telah menangkap 2 orang terduga pelaku penistaan agama. Polisi bergerak menyelidiki kasus tantangan hafalan Al-Quran berhadiah minuman keras saat digelarnya konser musik di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Diketahui polisi telah mengamankan 2 orang terduga pelaku penistaan agama. 2 orang terduga pelaku tersebut adalah seorang wanita berinisial R dan seorang laki-laki berinisial E. Keduanya kini diperiksa di Polres Metro Jakarta Utara. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan serangkaian pendalaman dan tidak menutup kemungkinan akan membidik pihak lain yang terlibat. Adapun hari ini pemirsa, kedua terduga pelaku, keduanya masing-masing R dan R. R merupakan perempuan, sementara E merupakan laki-laki. Saat ini sudah ditahan oleh Polda Metro Jaya dan terlihat mengenakan baju tahanan berwarna oranye dan masuk ke rutan kriminal umum Polda Metro Jaya. Perkara ini awalnya ditangani oleh Polres Metro Jakarta Utara, namun penanganannya kemudian dialihkan ke Polda Metro Jaya untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Hingga saat ini polisi masih mendalami peran R dan E dalam aksi tersebut, termasuk siapa yang memulai challenge, pihak yang memberikan hadiah, serta keterlibatan pihak lain dalam kegiatan tersebut. Kami melakukan secara maraton pemeriksaan saksi-saksi, kita panggil, ada yang kita jemput. Sampai saat ini ada 6 saksi yang sudah kita periksa. Untuk terduga pelaku penistaan, saat ini sudah diamankan di Polres Metro Jakarta Utara. Seorang perempuan berinisial R dan laki-laki berinisial E. Tidak menutup kemungkinan untuk merembet ke pihak lain. Sementara ada 2 itu yang kita amankan, kita masih melakukan pendalaman khususnya untuk dua yang tadi sebutkan tadi. Tantangan hafalan Al-Quran dengan hadiah minuman keras di sebuah acara festival musik menuai kecaman keras. Kasus ini pun kemudian dilaporkan ke kepolisian sebagai dugaan penistaan agama. Polisi pun kini telah mengamankan 2 orang terduga pelaku yang terlibat. Penting balance, ya kan? Yang penting balance. Nah, gua bayarin 1 botol. A2, sini bareng sama gua. A2. Aksi promosi produk minuman keras dengan menggelar tantangan hafalan ayat suci Al-Quran menuai kecaman publik. Sebuah rekaman gambar amatir yang beredar luas dan viral di media sosial memperlihatkan aksi seorang wanita menggelar tantangan hafalan Al-Quran, dan bagi yang berhasil menyelesaikan hafalan akan mendapat imbalan hadiah berupa 1 botol minuman keras. Masih dalam video yang sama, terlihat satu pengunjung berhasil menyelesaikan tantangan hafalan Al-Quran lalu mendapat gemuruh tepukan tangan.
Peristiwa ini sontak mendapat protes dan kecaman dari berbagai pihak, termasuk juga warganet di berbagai platform media sosial. Bahkan mayoritas warga menyebut tantangan hafalan Al-Quran berhadiah miras sebagai bentuk penistaan agama. Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai bentuk promosi yang viral itu telah menodai kehidupan keagamaan dan norma masyarakat ibu kota. Pramono pun meminta asisten kesejahteraan rakyat untuk berkoordinasi dan mengambil sanksi keras. Yang pertama yang berkaitan dengan promosi minuman keras yang viral, apalagi dikaitkan dengan kegiatan keagamaan, ini sungguh-sungguh menodai kehidupan keagamaan yang kita jaga bersama di Jakarta. Untuk itu saya akan minta kepada Pak Asisten Kesejahteraan, Pak Ali, untuk segera mengkoordinasikan, mengambil tindakan tegas terhadap hal yang tidak boleh terjadi di Jakarta. Sehingga sekali lagi pemerintah DKI Jakarta menyesalkan. Majelis Ulama Indonesia Kota Jakarta Utara pun mengecam praktik promosi minuman beralkohol yang menggunakan simbol agama atau ayat suci Al-Quran karena dinilai merendahkan, melecehkan, atau mengeksploitasi simbol dan identitas agama. MUI juga meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti kasus dugaan penistaan agama tersebut. Kami Majelis Ulama Indonesia dengan tegas mengecam terhadap terjadinya praktek promosi minuman beralkohol dengan menggunakan simbol agama atau ayat suci Al-Quran yang dapat merendahkan, melecehkan, atau mengeksploitasi simbol dan identitas agama. Kami meminta aparat penegak hukum dengan secepatnya proses hukum secara objektif, transparan, dan profesional. Sementara itu, pihak kepolisian Resor Jakarta Utara yang menerima laporan dugaan penistaan agama di festival musik yang digelar di Ancol, Jakarta Utara beberapa waktu lalu telah melakukan penyelidikan. Setidaknya 6 orang saksi sudah dimintai keterangan dan 2 terduga pelaku telah diamankan di Polres Metro Jakarta Utara. Kami melakukan secara maraton pemeriksaan saksi-saksi, kita panggil, ada yang kita jemput. Sampai saat ini ada 6 saksi yang sudah kita periksa. Untuk terduga pelaku penistaan, saat ini sudah diamankan di Polres Metro Jakarta Utara. Polisi belum menutup kemungkinan adanya pihak lain yang turut diperiksa apabila ditemukan keterlibatan berdasarkan hasil penyelidikan. Dari sebuah video yang awalnya beredar di media sosial, dugaan penistaan agama melalui aksi promosi dengan menggelar tantangan hafalan Al-Quran berhadiah 1 botol minuman keras kini bergulir ke ranah hukum. Publik masih menanti hasil pemeriksaan polisi untuk memastikan siapa yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dan kita perbarui informasi penanganan kasus Stan dalam acara festival musik menggelar tantangan hafalan Al-Quran dengan hadiah minuman keras dengan rekan Shena Damayana di Mapolda Metro Jaya. Selamat malam Shena, setelah kasus dugaan penistaan agama ini dialihkan ke Polda Metro Jaya, apakah benar kedua terduga pelaku ini sudah ditahan dan apa sebenarnya masing-masing motif dari kedua pelaku ini? Baik, selamat malam pemirsa. Memang untuk update dari kasus hafal ayat bonus miras ini telah dilakukan atau telah diberikan perkembangan kembali oleh pihak Polda Metro Jaya, di mana memang benar dikabarkan 2 tersangka ini sudah ditahan oleh Polda Metro Jaya. Kendati demikian, memang Polda Metro Jaya juga menetapkan 4 orang totalnya. Ini berinisial RES, AK, I, dan juga M dalam kasus tersebut.
di mana perkara dari aksi pada tanggal 9 Agustus 2026 ini diawali kurang lebihnya pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat pada festival musik. I dan juga AK ini juga memberikan tantangan kepada pengunjung untuk bisa melafalkan surah Al-Ikhlas dan juga Ad-Duha dengan bonus atau imbalan sebotol minuman beralkohol, di mana M diduga ini melafalkan surat Ad-Duha melalui pengeras suara, sementara RES yang bertugas menjadi pemandu acara ini juga diduga terlibat untuk bisa ada di interaksi, tepatnya di depan booth, di mana rekaman dari aksi tersebut ini sangat viral di media sosial dan juga tersebar sangat luas dan juga masif, sehingga pada tanggal 11 Agustus 2026 pihak kepolisian ini mendapatkan 5 laporan dari warga masyarakat tentunya atas kasus ini, pemirsa, di mana penyidik telah memeriksa TKP tepatnya di Eko Park Ancol, lalu juga memeriksa 5 pelapor dan juga sejumlah saksi termasuk pihak pengelola kawasan dan juga penyelenggara acara, pemirsa. Dan juga untuk barang bukti yang diamankan ini sebanyak 5 flash disk dan juga ada pakaian yang diduga digunakan oleh RES dan juga AK saat kejadian. Dan tadi untuk pertanyaannya, kembali saya jawab, ini RES dan juga AK kabarnya telah ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2026. Sementara itu proses hukum tentunya masih berjalan sesuai prosedur untuk tersangka atau untuk 2 tersangka lainnya yang juga telah ditetapkan. Tentunya penyidik ini masih mengembangkan perkara dengan memeriksa pihak penyelenggara dari festival musik itu sendiri, petugas booth dan juga pihak perusahaan produk alkohol tersebut. Dan polisi juga akan melibatkan ahli digital forensik, ahli agama dari MUI, lalu juga beberapa pihak lainnya seperti ahli bahasa dan juga ahli hukum pidana untuk bisa melakukan penyidikan terhadap kasus ini lebih lanjut. Dan pemirsa, keempat tersangka ini dijerat pasal 300 dan atau pasal 301 KUHP sebagaimana diatur dalam UU nomor 1 tahun 2026. Dan juga selain itu, tadi Kabid Humas dari Polda Metro Jaya yaitu Budi Ari ini menyampaikan langsung kepada masyarakat agar tidak kembali menyebarluaskan video dari kasus tersebut dan juga tidak melakukan atau memberikan pesan-pesan yang provokatif yang disebarluaskan kepada media sosial. Tentunya pihak kepolisian meminta agar proses penyidikan ini kepolisian bisa diberikan waktu dan juga ruang agar bisa menuntaskan kasus ini dengan profesional tentunya untuk bisa diselesaikan secepat mungkin. Demikian, kembali ke studio. Ya, Shana, apa sebenarnya peran dari masing-masing 4 tersangka yang Anda sebutkan tadi? Baik, Zega, izin untuk bisa diulangi pertanyaannya? Ya, tadi Anda sempat menyebutkan bahwa saat ini 4 tersangka sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Apakah kepolisian sudah menginformasikan peran dan dari pihak mana saja 4 tersangka ini? Oke, sebenarnya 4 tersangka dijelaskan oleh pihak kepolisian bahwa ini yang ada di sekitaran booth tempat penjualan minuman alkohol tersebut. Dan untuk perannya seperti yang tadi sudah saya jelaskan, 2 diantaranya ini adalah orang-orang yang memberikan challenge kepada sekitarnya untuk bisa melafalkan surah Al-Ikhlas dan juga Ad-Duha dengan bonus atau imbalan berupa minuman beralkohol. Dan juga 2 diantaranya atau 2 lainnya ini juga merupakan orang-orang yang menerima challenge tersebut dan juga membacakan surah Al-Ikhlas ya tentunya, dan juga mendapatkan bonus minuman beralkohol tersebut. Itu untuk peran-perannya, Zega. Demikian. Baik, terima kasih. Shana, pastinya kita akan terus menunggu update terbaru dari pihak kepolisian. Terima kasih atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Orang tua almarhum Afan Kurniawan Zulkifli mengimbau tak perlu ada peringatan setahun kematian anaknya dalam tragedi yang terjadi pada Agustus tahun lalu. Imbauan ini disampaikan karena Zulkifli mendengar adanya informasi mengenai rencana peringatan setahun kematian anaknya. Saya Zulkifli bersama dengan istri saya, Ibu Erlina, selaku orang tua kandung dari almarhum Afan Kurniawan, bersama dengan kuasa hukum keluarga,
Bapak Haji Ahmad Mihdan. Kami mendengar adanya informasi yang disampaikan kepada keluarga bahwa akan adanya peringatan 1 tahun almarhum Afan Kurniawan. Kami selaku keluarga menghimbau dan berharap kepada seluruh rekan seprofesi almarhum dan kepada masyarakat luas untuk tidak perlu adanya peringatan yang berlebihan tersebut. Saya sekeluarga mengerti dan memahami semangat dari rekan-rekan almarhum, tapi kami dari pihak keluarga hanya meminta doa kepada rekan-rekan untuk almarhum agar dilapangkan kuburnya, diampuni dosanya, dan diterima amal ibadahnya. Karena kami dari keluarga juga hanya melakukan pengajian dan doa bersama di masjid terdekat, kami berharap kepada rekan-rekan almarhum untuk dapat mengerti dan menghormati keputusan keluarga demi ketenangan almarhum yang insya Allah sudah husnul khotimah. Kami keluarga juga tidak berkenan foto almarhum, konten-konten tentang almarhum, dan kegiatan apapun yang mengatasnamakan almarhum. Demikian yang kami sampaikan. Sekali lagi kami himbau kepada rekan-rekan almarhum hanya memberikan doa tanpa adanya kegiatan yang berlebihan demi ketenangan almarhum. 5 penambang emas ilegal tewas akibat area tambang longsor di Desa Hulawa, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kabar Utama. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kabar Utama. Pemirsa, 5 penambang emas ilegal tewas akibat area tambang longsor di Desa Hulawa, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, Rabu sore kemarin. Sementara 1 penambang lainnya berhasil dievakuasi dengan selamat. Video amatir warga memperlihatkan detik-detik longsor terjadi di area tambang emas ilegal di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Material tanah dari tebing di lokasi tambang emas ilegal tiba-tiba bergeser dan longsor saat aktivitas penambangan tengah berlangsung. Material longsor kemudian menimbun sejumlah pekerja yang berada di sekitar lokasi. Kondisi medan yang sulit dilalui disebut menjadi salah satu kendala dalam proses pencarian dan evakuasi korban. Data sementara, sejak proses evakuasi dilakukan, 6 korban telah berhasil dievakuasi, 5 diantaranya dalam kondisi meninggal dunia dan 1 selamat. Hingga saat ini pihak kepolisian dibantu warga masih melakukan penyisiran di lokasi untuk memastikan tidak ada lagi korban yang tertimbun. Yang terdata sementara teridentifikasi sama Polres itu laporannya ada 6. Ya. Ada 6, yang meninggal ada 5, yang selamat itu tadi 1. Sementara ya yang dapat. Yang sudah dievakuasi ya. Sudah ditemukan. Pemirsa, 4 dari ke-5 penambang tewas yang merupakan warga Desa Bendungan, Bualemo telah dimakamkan. Berdasarkan keterangan Kepala Desa Bendungan, peristiwa berawal saat terjadi longsor pertama pada Rabu sore di lokasi Peti wilayah Dam. Merasa kondisi sudah aman, sejumlah warga kemudian kembali melakukan aktivitas penambangan. Namun sekitar pukul 19.00 WITA, selesai sholat Isya, longsor susulan kembali terjadi. Material tanah dari tebing menimpa para penambang yang saat itu sedang bekerja. Akibat kejadian itu, 5 penambang dinyatakan meninggal dunia, 4 diantaranya warga Desa Bendungan. 1 korban lainnya adalah Andi Otolua dari Desa Bongonol, Paguyaman.
Jenazah keempat korban dari Desa Bendungan tiba di rumah duka Rabu sore dan dimakamkan Kamis siang. Sementara itu korban Andi Otolua telah lebih dulu dimakamkan di desa asalnya. Pemirsa, kita perbarui informasi penanganan kasus 5 penambang emas ilegal bersama rekan Kadek Sugiyarta langsung dari Gorontalo. Selamat malam Kadek, laporan awal yang kami dapatkan bahwa ada 6 korban dalam kejadian ini, 5 diantaranya meninggal dunia dan 1 selamat. Apakah data tersebut masih sama sampai saat ini atau ada perubahan? Ya, Rita dan juga pemirsa, dapat kami informasikan informasi terkini terkait longsor yang terjadi di Desa Ulawa di Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato. Memang hingga saat ini data tersebut masih tetap sama karena hingga sore tadi kami mengkonfirmasi di Polda Gorontalo, di Bithumas Polda Gorontalo, jumlah korban yang tertimbun akibat material longsor pada Rabu malam kemarin itu hanya 6 orang, dan hingga saat ini tim dari Polres Pohuwato dan masyarakat setempat masih melakukan identifikasi apakah di lokasi tambang tersebut masih ada masyarakat yang tertimpa reruntuhan longsor. Namun dari keterangan saksi yang merupakan kerabat korban yang saat itu ada di lokasi tambang pada saat terjadinya longsor menyebutkan ada sekitar puluhan orang yang diduga tertimbun di dalam longsor tersebut. Itu disampaikan oleh kerabat korban kepada Kepala Desa Bendungan sore tadi saat kami konfirmasi, dan menyebutkan pada pukul 19.00 tersebut terjadi longsor susulan sehingga sejumlah penambang tertimbun, dan setelah dilakukan evakuasi 6 orang berhasil ditemukan, 5 diantaranya meninggal dunia. Untuk sementara itu yang dapat kami informasikan, Rita. Iya, untuk 6 korban dalam kejadian ini berasal dari mana, Kadek? Ya, untuk 5 korban yang meninggal dunia itu merupakan 4 orang warga Kecamatan Mananggu dan 1 orang merupakan warga Desa Bongonol, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Bualemo. Rita. Baik, sementara untuk yang 1 selamat saat ini kondisinya seperti apa? Ya, kalau dari keterangan Kabid Humas Polda Gorontalo sore tadi bahwa 1 orang masih mendapatkan perawatan di rumah sakit karena mengalami luka, gitu. Baik, terima kasih Kadek Sugiyarta mengabarkan langsung dari Gorontalo. Terima kasih informasinya dan selamat bertugas kembali. Kita ke kabar lainnya pemirsa, Posko SAR Mataram terus melakukan pemutakhiran data korban, termasuk menerima laporan dari keluarga penumpang KMP Putri Yasmin yang masih belum ditemukan. Posko SAR Mataram di Pelabuhan Lembar, Nusa Tenggara Barat masih menerima laporan dari keluarga yang mencari anggota keluarganya yang menjadi penumpang KMP Putri Yasmin. Keluarga menyerahkan foto korban dan juga sejumlah hal yang diperlukan petugas untuk pencarian. Sementara dari data 212 orang berhasil dievakuasi dari KMP Putri Yasmin yang terbakar. Dari jumlah tersebut 1 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara 5 orang harus mendapatkan penanganan medis dan dirujuk ke fasilitas kesehatan. Sebanyak 39 orang korban yang sebelumnya masih dalam proses evakuasi telah tiba di Pelabuhan Lembar pada Rabu malam dengan menumpang KMP Parama Kalyani. Tim SAR gabungan kini memfokuskan pencarian terhadap 5 penumpang yang dilaporkan masih belum ditemukan. Kantor SAR Mataram bersama kantor SAR Denpasar mengerahkan KN SAR Arjuna dan RIB 02 Mataram untuk menyisir perairan dari lokasi kejadian ke arah barat daya. Pencarian di laut juga diperkuat dengan
pemapelan atau penyampaian informasi dan imbauan kepada kapal-kapal yang melintas di sekitar perairan Selat Lombok. Pemapelan dilakukan untuk meminta kapal yang melintas memberikan bantuan awal atau segera melaporkan kepada posko SAR jika menemukan korban. Hingga Kamis, total 212 orang dengan rincian 211 selamat dan 1 orang meninggal dunia. Menteri Perhubungan akan mengevaluasi sistem pengajuan izin berlayar menyusul terjadinya perbedaan data manifest KMP Putri Yasmin dengan jumlah penumpang yang berhasil dievakuasi. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi saat memantau penanganan korban kecelakaan kapal KMP Putri Yasmin di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat. Kami sampaikan bahwa kapal ini itu laik melaut atau laik laut berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir yang dilakukan pada bulan Juni. Jadi kita tidak ingin terlalu cepat menyampaikan mengambil kesimpulan penyebab dari kecelakaan ini, sehingga evaluasi harus kami lakukan setelah kami mendapatkan seluruh hasil penyelidikan yang disampaikan atau investigasi yang dilakukan oleh KNKT. Di laporan manifest itu awal adalah 114 penumpang ya, belum ditambah kru ya, tambah kru. Nah, ini ada perbedaan. Saya jelaskan kepada teman. Biasanya ketika mengajukan surat izin berlayar itu diajukan pada posisi penumpang yang terdaftar. Nah, antara pelaporan untuk mengajukan izin dengan kemudian kapan berlayar itu ada rentang waktu. Nah, biasanya yang mestinya seharusnya ketika surat izin berlayar dikeluarkan, kemudian ada penambahan penumpang, ini mestinya dilaporkan. Nah, inilah yang akan salah satu. Upaya pemadaman Karhutla Bromo di wilayah Probolinggo, Jawa Timur hingga Kamis yang terus dilakukan. Kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda selepas jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di kabar utama. Pemirsa, upaya pemadaman Karhutla Bromo di wilayah Probolinggo, Jawa Timur hingga Kamis siang terus dilakukan. Sampai saat ini luas lahan yang terbakar mencapai 1.000 hektar lebih. Kebakaran yang merembet ke kawasan Seruni Point mengakibatkan wisata ini ditutup total. Titik api yang masih menyala diketahui berada di 2 wilayah, yakni Pasuruan dan Probolinggo. Untuk wilayah Probolinggo, terdapat sejumlah titik api yang berada di daerah Puncak Seruni Point, Desa Ngadisari, Kecamatan Probolinggo, Jawa Timur. Karena titik api berada di perengan atau tebing, upaya pemadaman dilakukan dengan waterbombing dengan kapasitas terbesar mencapai 4.000 liter. Sampai Kamis siang, api di wilayah sekitar Puncak Seruni Point berhasil dikendalikan oleh para personel gabungan. Untuk mengantisipasi api kembali muncul, petugas gabungan melakukan penyisiran dan pembahasan secara terus-menerus. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Tengah terus meluas akibat musim kemarau. Titik api baru bermunculan hingga mulai mengancam kesehatan warga sekitar. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah masih terus berlanjut. Lahan di sekitar kawasan Jalan Lingkar Utara Muhammad Hatta, Sampit, Kalimantan Tengah pada Kamis siang kembali terbakar. Asap tebal dari api yang menyala mengganggu arus lalu lintas di ruas jalan alternatif penghubung Sampit Palangkaraya.
Sebelumnya kebakaran juga sempat terjadi di 3 titik berbeda. Beberapa di antaranya merupakan kebun sawit milik warga. Saat ini luas lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur yang terbakar sudah mencapai 605,3 hektar dengan jumlah kejadian karhutla sebanyak 235 kejadian. Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di kawasan Petuk Katim pun terus meluas dan semakin tak terkendali. Jalanan api menyebar cepat ke berbagai titik akibat hembusan angin yang kencang dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Petugas gabungan terus berjibaku memadamkan api di tengah kepulan asap pekat. Sejumlah titik api dilaporkan telah mendekati permukiman warga sehingga muncul berbagai gejala infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA seperti sakit tenggorokan, batuk, pusing, hingga demam. Dari Kota Waringin Timur dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Didi Syahwani dan Dede Septa Jaya, TV One mengabarkan. Kita ke kabar berikutnya, pemirsa. Massa membakar gudang hingga mes karyawan sebuah perusahaan di Lampung Tengah, Lampung. Sejumlah warga mendatangi kantor sebuah perusahaan perkebunan yang ada di Dusun Sriwaya, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Massa kemudian membakar mes karyawan, gudang, hingga fasilitas perusahaan tersebut. Peristiwa diduga buntut dari konflik klaim kepemilikan lahan yang berkepanjangan dan hingga kini belum menemukan penyelesaian. Personel gabungan dari TNI dan Polri pun dikerahkan ke lokasi untuk mengendalikan situasi. Sejauh ini tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Pemicunya sebenarnya persoalan ini kan sudah lama ya, berdatang ke tahun, dan gejolak kemarin kenapa tiba-tiba meningkat secara spontanitas. Masyarakat menilai perusahaan melakukan panen sawit tanpa seizin masyarakat. Masyarakat tidak terima, mengklaim bahwa persoalan antara perusahaan dan masyarakat belum selesai, yang mana perusahaan memiliki legalitas untuk pengolahan lahan, dan satu pihak masyarakat mengklaim juga bahwa itu adalah tanah wilayah, tanah adat mereka yang belum pernah melakukan penjualan ataupun kerjasama dengan perusahaan. Sehingga pemicunya dengan adanya kegiatan dari perusahaan kemarin pagi yang dinilai masyarakat tanpa sih. Badan Narkotika Nasional BNN kembali melakukan penggerebekan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Kamis pagi. Dalam penggerebekan ini petugas mengamankan 3 orang. Selain itu petugas juga menyita 2 unit mobil, 2 unit motor, dan 2 ponsel. Penggerebekan ini merupakan tindak lanjut pemberantasan peredaran narkotika di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sebanyak 250 personel gabungan dari BNN dan Brimob Polda Metro Jaya dikerahkan dalam operasi penggerebekan ini. Dalam penggerebekan, petugas mengamankan 3 orang. Selain itu, petugas juga menyita narkotika, uang tunai, 2 unit mobil, 2 unit motor, dan 2 ponsel. Dari hasil operasi yang kita lakukan, operasi Sabar Bersinar, kita berhasil menyita beberapa barang bukti yang ada di depan para awak media. Antara lain barang bukti narkotika jenis ganja atau gorila yang ada di sebelah kiri, kemudian barang bukti uang, kemudian ada senjata api, ada samurai, ada beberapa peluru, ada handphone, ada aset-aset lain, termasuk di depan rekan-rekan ada mobil 2. Yang satu mobil BMW adalah kita tangkap pada saat menangkap bos J atau MR tadi di salah satu beauty kecantikan atau salon kecantikan yang ada di Mangga Besar. Sedangkan yang 2 lagi kita amankan berada di sekitar TKP dengan barang bukti yang ada, salah satunya adalah Vespa dan mobil. Kira-kira itu rekan-rekan media yang ingin kami sampaikan terkait dengan hasil
pengejaran buronan yang bercokol di Kampung Bahari atas nama Bos Gendut atau MR dan 2 orang lagi, dan kemudian beberapa barang bukti yang kita sita. Di lokasi petugas turut menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya petasan, senjata tajam, dan senjata api jenis pistol dan shotgun. Tim TV One mengabarkan. Kabar utama kami jeda terlebih dahulu, usai jeda kami hadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan ekosistem motor listrik nasional Molina hari ini di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Presiden ini dinilai akan mendorong terbentuknya ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi meluncurkan ekosistem motor listrik nasional Molinas, beserta unit produksi pertamanya sebanyak 20.000 unit di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat hari ini. Mana Agus? Dengan rahmat Tuhan yang Maha Besar, secara resmi saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, luncurkan motor listrik nasional beserta ekosistem pendukung. Pada momen ini, Presiden juga berterima kasih kepada semua unsur yang berperan mengembangkan motor listrik nasional dan ekosistemnya. Presiden Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo juga menyebut keberhasilan suatu bangsa di era modern adalah kemampuan suatu bangsa menguasai sains dan teknologi untuk melangsungkan kehidupan bangsa tersebut. Sekali lagi Bapak Ibu, inilah dia motor listrik nasional, sebuah langkah baru bagi mobilitas Indonesia. Keberhasilan suatu bangsa di era modern adalah kemampuan bangsa itu menguasai sains dan teknologi dan menggunakan teknologi untuk melangsungkan kehidupan bangsa tersebut. Peresmian ekosistem motor listrik nasional menjadi salah satu langkah untuk memperkuat pembangunan industri motor listrik nasional. Peresmian ini juga dinilai akan mendorong terbentuknya ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi. Pengembangan Molinas juga diarahkan untuk mendukung ketahanan energi. Selain meresmikan Molinas, Presiden juga meninjau fasilitas produksi dan exhibition pengembangan Molinas. Dari Cikarang, Jawa Barat, Tim TV One mengabarkan. Badan Pusat Statistik atau BPS untuk pertama kalinya merilis publikasi khusus statistik perumahan periode tahun 2026. Kepala BPS Amalia Adininggar Widya Santi menyebut publikasi ini membuat berbagai indikator yang dapat digunakan untuk mengukur perkembangan program perumahan secara kuantitatif. Salah satu indikator utama yang disorot adalah backlog perumahan. Berdasarkan data Susenas 2026, BPS menyatakan backlog 1 dan backlog 2 sama-sama mengalami penurunan. BPS juga memecah data tersebut berdasarkan provinsi serta kabupaten dan kota, hingga perkembangan permasalahan perumahan dapat dilihat secara lebih spesifik. Tidak hanya backlog, publikasi ini juga memuat indikator terkait subsidi rumah, pencapaian program bedah rumah, pemanfaatan fasilitas kredit, hingga peran APBD provinsi serta APBD kabupaten dan kota dalam mendukung program perumahan. Banyak dilakukan di semester 2. Terima kasih kepada berdasarkan Susenas 2026, backlog 1 maupun backlog 2, di mana backlog 1 adalah rumah tangga yang tidak memiliki rumah sendiri, dan backlog 2 adalah rumah tangga yang rumah sendiri tetapi tidak layak huni, dan dua-duanya mengalami penurunan. Artinya program
perumahan ini memang terekam dan terlihat di dalam statistik perumahan kami. Komisi 3 DPR akan memutus hasil uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung serta calon hakim ad hoc, hak asasi manusia dan tindak pidana korupsi. Komisi 3 DPR melanjutkan uji kelayakan atau fit and proper test calon hakim Mahkamah Agung hingga Mahkamah ad hoc HAM. Komisi 3 DPR menegaskan komitmennya untuk menjaga objektivitas dalam proses uji kelayakan dan kepatutan. Uji kelayakan dan kepatutan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman. Total ada 8 calon hakim yang mengikuti rangkaian fit and proper test pada hari kedua. Sebelumnya, kemarin sudah ada 6 calon hakim yang mengikuti tes pada Rabu kemarin. Para calon hakim menjalani pendalaman terkait kompetensi, integritas, rekam jejak, serta pemahaman terhadap persoalan hukum dan peradilan. Malam ini dijadwalkan Komisi 3 DPR RI akan memutuskan hasil uji kelayakan dan kepatutan para calon hakim agung. Kabar utama akan kembali hadir selepas jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, beragam peristiwa telah mengemuka dari penjuru tanah air. Kami hadirkan sebagian di antaranya dalam kilas kabar berikut ini untuk Anda. Polisi menangkap 2 orang terduga pelaku penistaan agama dengan memviralkan tantangan hafalan Al-Quran berhadiah minuman keras di festival musik The Sounds Project di kawasan Ancol, Jakarta Utara. 2 orang terduga pelaku tersebut adalah seorang wanita berinisial R dan seorang laki-laki berinisial E. Keduanya kini diperiksa di Polres Metro Jakarta Utara. Polisi tidak menutup kemungkinan akan membidik pihak lain yang terlibat. Lima penambang emas ilegal tewas akibat areal tambang longsor di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Sementara 1 penambang lainnya berhasil dievakuasi dengan selamat. Kondisi medan yang sulit dilalui disebut menjadi salah satu kendala dalam proses pencarian dan evakuasi korban. Kepolisian dibantu warga masih melakukan penyisiran di lokasi untuk memastikan tidak ada lagi korban yang tertimbun. Massa membakar gudang hingga mes karyawan sebuah perusahaan perkebunan di Dusun Sriwaya, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Peristiwa diduga buntut dari konflik klaim kepemilikan lahan yang berkepanjangan dan hingga kini belum menemukan penyelesaian. Personel gabungan dari TNI dan Polri pun dikerahkan ke lokasi perusakan. Sejauh ini, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Tim TV One mengabarkan. Dunia kedokteran belakangan ini dihadapkan dengan berita duka. Beberapa dokter internship melakukan aksi bunuh diri. Disinyalir penyebabnya karena beban kerja yang terlalu berat. Bagaimana sesungguhnya beban kerja para nakes dan bagaimana pula dengan kesejahteraannya? Saksikan dokter berguguran, beban kerja pemicunya. 2 sisi malam ini pukul 21.00 waktu Indonesia Barat di TV One. Saya Prita Zega dan seluruh kru yang bertugas undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Didukung oleh Sarung Al Samsi.